wabarakatuh. Ustaz Zaki, Ustaz Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz Indah, nanti kan Ustaz Indah akan praktek coaching sama Ustaz Zaki. Nah, di situ harus ada hal yang harus diperhatikan oleh Ustaz Indah, 3 kemampuan yang harus dimiliki seorang coach. Itu ya Ustaz Indah ya. Oke. Untuk 3 kompetensi itu bisa Ustaz Indah sebutkan untuk mengingatkan Ustaz Indah nanti harus apa saja yang harus dilakukan. Ya, terima kasih Ustaz Dia. Nah, kompetensi coaching yang pertama adalah 1, hadir penuh ketika coaching itu, sehingga kita akan fokus, kita akan konsentrasi mendengarkan dan berdiskusi dengan coach ya. Kemudian yang kedua itu adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi apa yang disampaikan oleh coach itu kita dengarkan baik-baik sehingga kita bisa memberikan kembali atau memberikan yang terbaik lah untuk pas coach itu. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang relevan dan terbuka. Itu nanti akan disampaikan ke coach supaya coach nanti bisa membuka wawasannya untuk menyelesaikan pertanyaannya atau mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Seperti itu. Baik, tadi Ustaz Indah sudah ingat ya apa saja yang harus dilakukan ketika praktek coaching ini. Baik, semoga lancar Ustaz Indah untuk praktek coachingnya. Terima kasih Ustaz Dia. Ini Pak Zaki ya, alhamdulillah ini kita ketemu lagi ya. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, ini apa? Saya dengar-dengar kemarin itu Pak Zaki mau ada yang didiskusikan, mau ada yang disampaikan. Coba Pak Zaki bisa menceritakan bagaimana. Jadi saya ingin mengembangkan pembelajaran kaitannya dengan teknologi informasi kepada anak-anak. Kebetulan kita sekolahnya sekolah SD. Saya ingin sekali untuk mengembangkan kompetensi ke anak-anak SD ini karena kedepannya anak-anak SD ini harus lebih tahu materi-materi komputer yang akan yang masa depan akan dipelajari kelak ketika mereka sudah lebih dewasa. Seperti itu Saudara Indah. Terus rencana Pak Zaki selama ini gimana yang pembelajarannya di kelas yang terkait di kata itu? Kalau selama ini pembelajarannya masih pembelajaran yang lama. Jadi selama ini kan pembelajaran komputernya di anak-anak itu masih menggunakan Paint, kemudian pakai ngetik di Microsoft Word, menghitung di Excel. Nah, itu sebenarnya sudah bagus, saudara. Cuman ingin saya tingkatkan lagi karena saya mau memasukkan tentang coding ke anak-anak seperti itu, saudara. Jadi lebih bervariasi gitu ya, Pak Zaki. Terus untuk rencana mungkin di pembelajaran atau rencana selanjutnya apa yang akan dilakukan? Nah, rencananya saya mau izin nantinya kepada Ustaz Indah sebagai kepala sekolah. Saya mau izin, nanti saya mau unduh materi-materi pembelajaran coding ya yang lengkap untuk bisa diterapkan ke anak-anak SD sekolah kita. Kemudian setelah diunduh itu, saya ingin membuat gerakan yang namanya 1 jam coding. Jadi anak-anak itu mengerti coding dan mengeksekut codingnya itu sehingga menjadi program yang bisa mereka lihat hasilnya. Nah, tentu saya izin dulu kepada Ustaz Indah sebagai kepala sekolah, apakah ini dibolehkan? Kalau dibolehkan nanti akan kita kerjasama dengan kurikulum untuk bisa diterapkan di tahun berikutnya atau tahun pelajaran berikutnya. Begitu ya. Berarti ada program baru ya 1 jam tadi. Terus dari 1 jam ini kita kira-kira nanti itu mengambil waktunya di hari apa atau di waktu kapan gitu? Nah, 1 jam coding itu setiap pembelajaran komputer. Jadi anak-anak setiap masuk ke lab komputer itu pas saat pelajaran komputer, sebelum mereka belajar materi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam hari ini kurikulum merdeka tentang Office tentunya. Nah, 1 jam sebelum itu akan saya terapkan coding dulu.
kok ada anak. Berarti ada Selingan. Ya, ada selingan gitu ya. Betul. Nah, itu nanti fungsinya untuk anak-anak belajar tentang ya agar mereka berpikir lebih kritis dan mereka juga bisa jadi problem solver ya, atau mencari masalah ketika mereka belajar coding. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ini yang mau diterapkan yang di kelas berapa? Saya ingin terapkan di semua kelas, Semua kelas. kelas 1 sampai kelas 6 diusahakan seperti itu. Karena ini hal baru, maka permasalahan ini belum, makanya saya izin dulu ke Ibu. Nanti masalah ini saya akan taruh dan saya diskusikan juga kepada kurikulum. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan serasa berat, mungkin kita pending dulu. Terus persiapan yang sudah dilakukan Pak Zaki untuk program yang ini? Persiapan yang sudah saya lakukan pertama, saya sudah mencari situs-situs untuk saya unduh program-program coding yang lebih mudah yang bisa diterapkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Jadi saya unduh semuanya materi-materinya, kemudian saya cocokkan ke kurikulum yang juga sudah diterapkan di luar negeri. Jadi sudah diterapkan di luar negeri, contohnya di Amerika dan seterusnya itu sudah diterapkan 1 jam coding itu. Nanti itu 1 jam itu bisa atau satu jam apa istilahnya, kalau misalkan kita materinya itu 1,5 jam ya, jadi 1 jam, nanti setengah jam itu baru mereka pelajaran intinya. Atau 10 menitnya, atau bisa dibalik, misalkan berapa menitnya, misalkan kalau misalkan di komputer itu 1 jam, bisa misalkan setengah jamnya itu coding, setengah jamnya pelajaran intinya. Terus ini berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 ada tahapannya ya, mulai mungkin tahapan dari kelas 1 yang cocok apa, kelas 2 apa, dan seterusnya. Seperti itu ya tadi yang saya tangkapnya. Untuk materi-materi yang sudah siapkan, kemudian nanti direncanakan sesuai dengan jenjangnya ya, itu tahap depan insya Allah sudah bisa rencananya diterapkan ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti itu bisa terlaksana dengan baik. Programnya juga bisa sesuai dengan anak-anak kelas 1 sampai SD dan mereka akan lebih semangat sepertinya belajarnya seperti itu. Mudah-mudahan di kurikulum juga nanti akan di ACC ya Pak Zaki ya. Jadi kalau sudah di ACC, maka nanti tim IT yang akan tanggung jawab untuk merubah atau menambahkan, mensisipkan materi ini ke pelajaran komputer anak di kelas. Karena bermanfaat sekali ya. Insya Allah, saya mikirnya seperti itu karena pembuat YouTube, pembuat Facebook, semuanya memang awalnya dari belajar coding itu. Baik, seperti itu Pak Zaki, bagus sekali programnya dari Pak Zaki. Mudah-mudahan nanti dari sekolah juga mendukung, kemudian dari kurikulum juga nanti mendukung juga semuanya, jadi bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertambah cerdas dan tambah jos pokoknya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Pak Zaki. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustadzah Indah, performa Ustadzah Indah tadi itu bagaimana menjadi seorang coach? Bisa dijelaskan ke saya? Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Zaki tentang ide atau gagasan yang akan dilaksanakan di sekolah. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Cuma tadi itu saya ada sedikit terlintas ketika di tengah-tengah itu agak sedikit kurang fokus karena tadi itu ternyata di tengah-tengah itu saya kepikiran ada tugas yang harus saya selesaikan, jadinya tadi sempat agak kurang fokus sedikit, tapi alhamdulillah sudah kembali lagi, kemudian saya bisa fokus kembali dan alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan coaching ini tadi sampai terakhir gitu. Jadi ini ketika melakukan coaching, saya lihat alur dari kompetensi yang dimiliki seorang coach tadi. Ustadzah Indah sudah mindfulness, mendengarkan dengan baik, hadir penuh. Cuma tadi itu memang tadi saya lihat ada yang ketika
Ustaz Zaki menyampaikan, Ustazah Indah ketika menjawab masih belum nyambung dengan apa yang disampaikan Ustaz Zaki. Mungkin tadi yang disampaikan Ustazah Indah terkendala karena memang ada beban tugas. Baik, saya akan menyampaikan apa yang saya amati tadi pada saat Ustazah Indah jadi coach ya. Hadir penuh sudah, kalau saya beri nilai gitu 1 sampai 9 ada di angka 8. Mengapa? Karena tadi saya lihat hadir penuhnya masih belum benar-benar fokus karena terkendala tadi sudah Indah jelaskan karena memang banyak tugas ya di awal pelajaran baru. Nah, mendengarkan dengan baik, saya sudah melihat dengan baik Ustazah Indah sudah mendengarkan apa yang semuanya diungkapkan oleh Ustaz Zaki, permasalahan-permasalahannya sudah diungkapkan Ustaz Zaki. Ustazah Indah juga memberikan pertanyaan yang terbuka untuk Ustaz Zaki sehingga Ustaz Zaki tadi berpikirnya bisa menyelesaikan masalah apa yang akan dilakukan, yang akan diselesaikan oleh Ustaz Zaki itu. Nah, ada juga yang harus saya sampaikan Ustazah Indah. Di sini saya masih belum melihat umpan balik, ya umpan balik yang ditanyakan ke Ustaz Zaki. Oke, kira-kira dari permasalahan yang disampaikan Ustaz Zaki tadi melalui IT, umpan balik apa yang bisa ditanyakan ke Ustaz Zaki? Mungkin tadi itu terkait yang ke kurikulum tadi itu ya, mau izin ke kurikulum untuk menyesuaikan jadwal itu tadi. Nah itu mungkin nanti kira-kira itu ketika sudah dapat jadwal atau sudah dapat izin dari kurikulum itu, nanti selanjutnya apa yang akan dilakukan dengan jadwal itu Ustaz Zaki. Oke. Baik, dari diskusi tadi Ustazah Indah dan Ustaz Zaki, rencana tindak lanjut Ustazah Indah sebagai coach untuk Ustaz Zaki bagaimana? Mungkin nanti saya juga akan sekali waktu nanti diskusi kembali gimana, maksudnya sudah progresnya sampai sejauh mana apa yang sudah dilakukan oleh Ustaz Zaki. Baik, saya rasa cukup Ustazah Indah, Ustaz Zaki, terima kasih. Semoga nanti rencana tindak lanjut yang akan Ustazah Indah laksanakan dan rencana yang Ustaz Zaki akan buat berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Saudara Dia? Alhamdulillah sehat, Ustaz Zaki. Saya sekarang sebagai supervisor ingin memberi sedikit masukan juga atau untuk memulai coaching ya antara Saudara Dia dengan Saudara Indah sebagai coachingnya. Nah, nanti jangan lupa Saudara Dia 3 kompetensi yang harus dikembangkan, yang harus dilaksanakan saat coaching nanti sebagai coach. Tahu ya 3 kompetensinya apa saja? Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu yang pertama adalah hadir penuh untuk memberikan solusi bersama dengan coach, lalu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan coach Dengan baik dan seksama tentunya. ya, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga nanti coach saya itu bisa tahu di mana letak permasalahannya, rencana selanjutnya. Baik. Nah, nanti dalam waktu yang sudah saya berikan, nanti silakan dimulai ya, Ustazah Dia untuk coaching bersama Ustazah Indah. Baik, tidak berlama-lama lagi kepada Ustazah Dia dipersilakan dimulai sesi coachingnya bersama Ustazah Indah. Monggo. Baik,
Ustazah Indah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah Dia. Iya, tadi saya lihat sepertinya tadi Ustazah Indah nyari saya ya di Iya. ruangan saya. Mohon maaf tadi saya harus ada keperluan dengan ustadz-ustadzah yang lain di kelas 2. Bagaimana Ustazah Indah, apa yang akan Ustazah Indah ceritakan ke saya supaya nanti kita bisa menemukan solusi bersama, bisa merencanakan apa yang harus kita lakukan dengan baik untuk siswa didik kita. Terima kasih sekali ya Ustazah Dia ya sudah menyempatkan waktunya. Ini saya mau diskusi dan mau curhat sedikit gitu. Ini kemarin itu kan di kelas saya itu sebenarnya anak-anaknya itu semuanya mandiri gitu. Terus kalau di sekolah itu juga nggak ada yang rewel, nggak ada yang suka bertengkar dan sebagainya. Nah ternyata tadi malam itu tadi malam dan ada beberapa kali itu juga ada, saya itu di WA sama wali murid itu katanya anaknya itu dibully. Padahal kalau di sekolah itu ya nggak ada laporan dan saya lihat juga anak-anak fine-fine aja gitu. Kemudian ternyata ketika saya tanya, kemudian saya anaknya juga saya tanya, kemudian mamanya juga saya konfirmasi dibulinya bagaimana dan sebagainya kayak gitu. Ternyata saya itu memberikan kesimpulan seperti ini. Ternyata dari mama-mama itu atau orang tua si anak ini itu sebenarnya ketika diceritain sama Ananda itu langsung dilaporkan, cenderung langsung melaporkan. Jadi enggak barangkali kamu yang ini tadi duluan itu enggak memberikan pengertian kepada si anak itu, sehingga di rumah itu anak-anak cenderung manja sama orang tuanya dan orang tua juga tidak memberikan nasihat atau mungkin pengertian seperti itu. Jadi saya itu kadang di sekolah nggak ada apa-apa, kok di rumah ternyata saya dapat WA seperti itu. Dari yang diceritakan oleh Ustazah Indah tadi itu, kalau saya boleh menyimpulkan antara anak itu di sekolah sama di rumah berbeda, Iya, gitu. betul. Nah, kalau dari Ustazah Indah yang saya sampaikan tadi, mengapa murid tersebut bisa melakukan perbuatan seperti itu? Kalau saya lihat itu mungkin kalau di sekolah itu kan banyak temannya ya, terus kemudian tidak tergantung orang tua, jadi mereka itu sudah bisa sendiri gitu loh. Terus kalau di rumah itu kan ada orang tua, jadi anak-anak itu cenderung kayak manja, pengen dilindungi gitu sama orang tuanya. Jadi ketika tadi itu di sekolah nggak tahu itu digoda temannya atau kesenggol temannya itu terus kayak ngalem bilang ke mamanya gitu biar diperhatikan seperti itu. Oke, berarti jadi letak inti permasalahan si anak ini di mana, Ustazah Indah? Ini saya tuh pengennya itu orang tua itu menyamakan persepsi dengan sekolah, dengan guru yang ada di sekolah itu, supaya nanti itu ketika di rumah dan di sekolah itu sama persepsinya. Jadi anak-anak itu dapat pengertian di sekolah, di rumah juga dapat pengertian. Jadi ketika dimanapun nanti anak itu berada itu bisa melakukannya itu sama, enggak kalau di sekolah survive, kalau di rumah ternyata ada orang tua itu jadi manja, jadi lembek, seperti itu. Oke, dari permasalahannya tadi dan rencana-rencana yang Ustazah Indah sampaikan, ada nggak rencana lagi yang sekiranya itu membuat siswa ini paham bahwa apa yang saya lakukan ini tidak baik, begitu juga dengan orang tuanya. Bagaimana supaya yang dilakukan anak saya ini juga tidak baik karena antara sekolah dengan di rumah tidak sama. Bagaimana? Tentunya saya pengennya nanti itu bisa menyamakan persepsi ya dengan orang tua. Mungkin yang pertama kalau dengan orang tua itu nanti kita bisa visit ya. Saya visit ke rumahnya, kemudian kita ngobrol, kita diskusi
kita menceritakan dari guru itu kalau di sekolah itu seperti ini kondisinya anak-anak itu. Kemudian nanti saya juga sebagai gurunya nanti di rumah itu punya cerita juga ketika di rumah itu seperti apa. Kemudian kita nanti menyamakan persepsi. Oh, anak ini ternyata kalau seperti ini kan tuh harus actionnya itu harus diginikan. Nah, supaya nanti orang tua juga ketika di rumah menemui anaknya berperilaku gitu, yang dilakukan sama dengan apa yang saya lakukan ketika di sekolah. Itu visit untuk yang kita ngobrolkan orang tua. Mungkin kalau dengan siswanya, saya mungkin insya Allah nanti saya akan briefing biasanya, briefing dengan keseluruhan anak-anak tentang kondisi-kondisi apa yang mereka harus bisa mengatasi sendiri, mungkin mereka bisa mandiri atau ketika berselisih dengan temannya itu nanti bisa menyelesaikan sendiri tanpa tergantung dengan orang tua seperti itu. Oke, dari solusi yang tadi Indah paparkan ya, ada home visit, terus membriefing anak-anak ketika di sekolah. Apakah itu benar-benar solusi yang langsung merubah anak dan orang tuanya itu bisa menjadi lebih kooperatif dengan sekolah? Insya Allah kalau kita berkomunikasinya dengan lebih intens, selain kondisi tadi kan kita akhirnya kan tahu kondisi masing-masing ketika memperlakukan si anak ini baik di sekolah maupun di rumah. Nah, saya rasa itu bisa efektif karena kita bisa menyamakan persepsi tadi dengan baik, sehingga terus kemudian yang briefing itu insya Allah langsung mengena ke anak-anak karena kita nggak langsung memanggil satu terus jadi dia kelihatan yang bermasalah sendiri ya, tapi diberlakukan untuk semua siswa sehingga anak-anak di kelas itu juga bisa belajar dari kejadian ini dari temannya. Baik Ibu Ustazah Indah, tadi yang sudah Ustazah Indah sampaikan ya permasalahannya anak yang ketika di rumah, ketika dia di sekolah itu dia berperan berbeda. Nah, setelah itu Ustazah Indah juga memberikan solusi bagaimana baiknya anak ini dan orang tuanya ini juga bisa berubah melalui home visit, melalui briefing yang secara klasikal begitu ya Ustazah Indah. Saya rasa itu sudah bentuk tanggung jawabnya Ustazah Indah sebagai guru kelas di sekolah. Semoga apa yang direncanakan Ustazah Indah, terus anak-anak, orang tuanya juga saling mendukung bagaimana baiknya untuk anak. Begitu saya rasa cukup Ustazah Indah. Terima kasih Ustazah ya, Indah. sama-sama, semoga berhasil. Assalamualaikum Ustazah Dia. Waalaikumsalam. Tadi sudah saya lihat sudah ada proses coaching tadi ya bersama dengan Ustazah Indah. Ya. Dan tentunya Ustazah Dia mempunyai catatan-catatan tertentu ya tentang kegiatan coaching tadi. Nah, bagaimana tadi performa Ustazah Dia saat coaching tadi? Saya menilai diri saya sendiri tadi itu sudah masuk dari 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach tadi, yaitu hadir penuh, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustazah Indah, saya mencatat poin-poin pentingnya, lalu saya juga mendengarkan dengan baik sehingga rencana, solusi, permasalahan bisa saya bantu dengan baik begitu. Lalu saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga Ustazah Indah juga bisa merencanakan hal-hal yang baik-baik. Bagus sekali. Saya juga melihat performa Ustazah Dia ini sudah bagus sekali, jadi sudah hadir sepenuhnya, sudah bertanya dengan pertanyaan yang terbuka juga. Kemudian walaupun sebenarnya masukan dari saya ketika tadi Ustazah Dia menanyakan tentang apa yang solusi yang itu sebenarnya bisa lagi menggali lebih dalam sehingga memunculkan banyak solusi-solusi lagi yang kiranya nanti solusi itu juga bisa bermanfaat di kemudian hari ketika nanti ketemu dengan coach yang lain.
Itu mungkin ya catatan saya. Kemudian jadi saya melihat performanya sudah bagus. Nah, ketika nantinya sudah berjalan, sudah Indah juga sudah melaksanakan targetnya, kira-kira nanti tindak lanjutnya seperti apa Ustazah Dia? Nanti tindak lanjutnya, karena tadi Ustazah Indah sudah menjelaskan apa yang telah terjadi dan merencanakan ada solusinya di situ, saya akan mendampingi nanti Ustazah Indah. Terus kalau perlu juga kalau ke rumahnya visit, dan juga perlu ikut jadi tahu bagaimana mamanya sama anaknya ketika di rumah. Setelah itu saya akan melakukan ngobrol bareng sama Ustazah Indah, dilakukan secara kontinu, mungkin 1 minggu sekali untuk melihat dan bertanya perkembangan anak tersebut. Baik, cukup dari saya. Saya berkesimpulan bahwa memang kegiatan ini sangat bermanfaat ya. Dan harapan saya nanti semuanya dari coach maupun coachee mempunyai catatan jurnal juga kegiatan seperti ini, sehingga nanti catatan jurnal ini bisa dibaca oleh teman-teman sejawat kita, bisa jadi solusi juga untuk mereka semua. Terima kasih Saudara Dia atas waktunya, Saudara Indah atas waktunya dalam kegiatan ini. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah Indah. Nah, di sini kita bisa berkumpul. Nanti kan Ustazah mau coaching ya sama Ustazah tentang kemarin Ustazah menyampaikan ada permasalahan yang ingin disampaikan seperti itu. Nah, ketika proses coaching ini Ustazah yang perlu diperhatikan kan ada 3 kompetensi ya. Ketika coaching itu yang harus Ustazah jalankan atau proses itu. 3 kompetensi ini Ustazah sudah tahu. Insya Allah sudah tahu. Jadi 3 kompetensi yang harus saya kembangkan juga pada saat saya coaching adalah yang pertama, hadir sepenuhnya, hadir dengan selalu mendengarkan dan memperhatikan dari coachingnya, kemudian jadi pendengar yang baik, itu kompetensi yang kedua, sehingga nanti memberi kenyamanan kepada coaching untuk selalu mengutarakan isi hatinya atau unek-uneknya saat coaching. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coaching diusahakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, tidak tertutup atau bahkan tidak terjebak dalam ide coachnya itu sendiri, sehingga coaching bisa menyampaikannya secara luas seperti itu. Ya, dan sekali Ustazah memang 3 kompetensi itu nanti bisa Ustazah lakukan ketika coaching. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan dan menciptakan ide-ide dalam permasalahan dan penyelesaian permasalahan dari Ustazah nanti. Ya, terima kasih. Monggo disilakan Ustazah sama Ustazah. Ustazah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini Saudara Dia itu. Gini Ustazah, Gimana ini kan saya ada sedikit masalah ya dengan anak-anak ketika siang, ketika mereka sudah selesai istirahat siang, sudah makan siang, juga sudah sholat zuhur. Nah itu di permasalahannya. Kira-kira masalah apa kok setelah dulu setelah makan ini kaitannya dengan anak-anak ini? Kalau setelah dulu setelah makan gak ada masalah apa? Iya, saya lihat ketika setiap anak-anak itu sudah selesai sholat duhur, setelah istirahat makan siang, sudah berlarian di siang hari itu, mereka cenderung ketika pelajaran berikutnya itu mereka mengantuk dan tidak semangat. Jadi apa yang pelajaran yang disampaikan oleh gurunya itu udah penuh ditangkap oleh mereka. Jadi mereka ngantuk, udah males-malesan, kepalanya ditaruh di atas meja seperti itu. Kira-kira Ustazah Dia itu menemukan nggak sebabnya kenapa mereka kok bisa mengantuk?
Kalau dilihat dari kegiatan yang ketika jam istirahat siang itu kan anak-anak mungkin sudah capek ya, sudah seharian sekolah, terus lanjut kita kan juga full day itu. Jadi mereka sudah terkuras tenaganya, sudah males-malesan, apalagi sudah siang hari mereka sudah berlarian, akhirnya kan di siang hari itu capek anak-anak. Jadi kayak baterai itu sudah tinggal 10% gitu. Jadi saya tuh bagaimana ini kok anak-anak kayak gini kayak gitu. Jadi menurut Sahadia itu mungkin karena terkurasnya tenaganya yang sudah begitu terkuras ya, artinya begitu selesai sholat dan selesai ini justru mereka juga main ya setelah sholat gitu ya, jadi terkuras. Nah, karena memang tenaga mereka terkuras, berarti kira-kira apa yang bisa meningkatkan lagi menurut Sahadia? Gimana ya? Mungkin ini saya ada rencana yang seperti ini, Ustaz Zaki. Ketika sudah bel masuk ya, anak-anak itu kan ada pelajaran. Nah, saya kasih ice breaking ya sebelum mereka pembelajaran, saya kasih ice breaking di awal pembelajaran. Nanti di tengah pembelajaran juga nanti akan saya kasih ice breaking. Begitu. Jadi opsi yang ingin dicanangkan oleh Ustaz Sahadia adalah ice breaking. Tujuannya apa? Ice breaking. Anak-anak itu kan cenderung suka dengan aktivitas fisik, Ustaz ya, suka main dan sebagainya. Nah, makanya kenapa ice breaking itu saya rasa dengan ice breaking mereka sudah benar-benar siap untuk belajar. Jadi nanti ketika belajar itu sudah nggak ngantuk lagi, semangat lagi. Lalu nanti kan di tengah-tengah pelajaran itu juga nanti kan saya kasih ice breaking. Biasanya kan anak-anak kan lemes lagi di tengah itu, saya kasih ice breaking lagi biar semangat lagi. Jadi recharge-nya itu dengan ice breaking. Iya. Tentunya Sahadia sudah menemukan ya ice breaking-nya apa saja. Iya. Ice breaking mungkin dengan fisik Ustadz ya, dengan tidak hanya dengan menyanyi, dengan mungkin dengan gerakan-gerakan yang sederhana, lompat 2 kali, terus tepuk tangan dan lain sebagainya. Selain ice breaking mungkin ada lagi mungkin? Tidak menemukan lagi yang cara lain selain ice breaking? Belajar di luar ruangan. Bagus sekali. Mungkin itu nanti yang saya akan rencanakan di kelas saya selain ice breaking. Jadi belajar di luar kelas, misalnya di perpustakaan atau atau di aula atau di koridor sekolah. Bagus sekali idenya. Jadi selain ice breaking juga diajak refreshing ke luar kelas. Siapa tahu yang di dalam kelas ini yang tadi yang dikatakan mengantuk dan seterusnya di dalam kelas ini. Baik, dan ini sudah terlaksana ya Sahadia rencana ini? Masih sekali 2 kali Zaki. Jadi saya masih belum bisa konsisten dengan apa yang saya rencanakan. Jadi rencananya kegiatan yang tadi ice breaking sama belajar di luar kelas ini akan segera dibuat konsisten ya, sehingga menjadi solusi tadi ya yang disebutkan anak-anak mengantuk tadi ya. Ya bagus sekali Sahadia. Nanti insya Allah ini yang menjalankan kegiatan ini Sahadia sendiri atau bagaimana? Nanti saya menjalankan sendiri. Kalau memang itu ice breaking itu tidak perlu dengan rekan saya, jadi saya sendirian. Kalau saya perlu berkolaborasi dengan teman, maka saya akan minta bantuan teman. Baik, ya, jadi sesegera mungkin ya. Iya. Tapi penemuannya kapan ini sebenarnya? Sudah lama ya penemuannya? Sudah lama, cuma ya itu tadi saya masih belum bisa konsisten menjalankan apa yang saya rencanakan supaya anak-anak ini ketika siang mereka semangat. Jadi nanti di berikutnya dibuat konsisten. Iya. Baik sekali Sahadia, ini rencananya jadi ice breaking ini, dan harapan saya nanti Sahadia juga mencatat ya sedikit kegiatan-kegiatan dari ice breaking yang sudah bisa menjadi solusi, sehingga nanti juga berbagi kepada teman-teman yang lain untuk bisa bermanfaat. Bagus sekali Sahadia, tolong untuk dibuat konsisten dan jangan lupa berbagi kepada teman-teman yang lain ketika itu berhasil. Dan semoga berhasil apa yang Sahadia jalankan, dan sukses selalu, dan
semoga tetap semangat. Terima Terima kasih kasih, banyak Ustaz Ustazah Dia Zaki. atas masukannya, Ya. atas coachingnya pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Baik, alhamdulillah coachingnya sudah selesai. Ustaz Zaki, Dia sudah bisa menyelesaikan, sudah membuat rencana-rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik ketika di kelas, sehingga siswa kita menjadi lebih semangat meskipun kita pembelajaran di siang hari, karena kita kan pulangnya sore ya, jadi anak-anak harus on sampai sore seperti itu. Nah, ini terkait tadi Ustaz Zaki sebagai coach. Nah, ini dari 3 kompetensi tadi yang sudah disampaikan di awal tadi, kira-kira yang tadi dilakukan Ustaz Zaki ini dari 3 kompetensi tadi performanya gimana? Alhamdulillah bagus ya. Saya merasa sudah lengkap kecuali di kompetensi yang terakhir ya, tentang pertanyaan yang terbuka itu. Sebenarnya saya harus lebih menggali lagi lebih dalam lagi agar nanti lebih pengetahuan yang saya dapatkan dari coach itu lebih luas lagi sebenarnya seperti itu. Nah, hanya saja karena pertanyaan-pertanyaan yang terbuka itu saya merasa masih terbatas, masih belum banyak lagi. Tentang kehadiran diri, saya alhamdulillah hadir diri dan saya juga mendengarkan secara 100% apa yang keluhan yang disampaikan oleh Ustazah Dia. Tinggal dari kompetensi terakhir itu yang saya merasa bahwa kurang pertanyaan-pertanyaan bukannya untuk ini. Meskipun pertanyaan buka itu harusnya dari dari kata-kata kunci yang diberikan oleh Ustazah Dia itu sudah kembali menjadi pertanyaan, namun saya tidak memaksimalkannya. Jadi Ustaz Zaki nanti mungkin lebih banyak untuk meningkatkan lagi kompetensi yang memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang terbuka gitu ya Ustaz Zaki. Ya memang menurut pengamatan saya, mungkin saya bisa menyampaikan ya, jadi ketika proses coaching itu sudah bagus sekali Ustaz Zaki sudah bisa menggali permasalahan yang ada di coaching, kemudian memberikan pertanyaan, kemudian dari si coachingnya juga sudah menunjukkan penyelesaiannya ya, sudah aksinya juga sudah bisa dilakukan mudah-mudahan itu. Nah, memang dari pertanyaan-pertanyaan yang Ustaz Zaki sampaikan tadi itu mungkin bisa lebih digali lagi sehingga penyelesaian masalahnya bisa lebih bervariasi seperti itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka mungkin lebih diperbanyak lagi sehingga banyak variasi-variasi yang bisa dilakukan oleh Ustazah Dia untuk di kelasnya nanti. Seperti itu Ustazah Zaki. Kemudian ini tindak lanjut apa nanti yang Ustazah Zaki lakukan setelah melakukan coaching dengan Ustazah Dia tadi? Ya, jadi nanti ketika saya ketemu Ustazah Dia, nanti saya juga akan bertanya lagi ice breaking apa saja yang sudah berhasil, sehingga nanti ice breaking yang sudah diterapkan dan itu berhasil menjadi catatan saya di kemudian hari, dan itu nanti sebagai obat atau sebagai solusi ketika nanti ada kecil yang akan bertanya, ini bisa dibuatkan sebagai referensi dari Ustazah Dia. Seperti itu. Baik sekali. Jadi mungkin dari solusi-solusi tadi itu nanti mungkin bisa dibuat artikel atau dibuat, mungkin kalau di kita itu ada berita ya, mungkin di berita nanti atau dibukukan atau dicatat itu, sehingga nanti teman-teman yang lain, rekan sejawat yang lainnya nanti yang mungkin mengalami permasalahan yang sama nanti bisa dilakukan seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan Ustazah Zaki dan Ustazah Dia atas waktunya. Mudah-mudahan